Seperti istilah jas merah dari Presiden Soekarno, yang bermakna jangan sekali-sekali kamu meninggalkan sejarah. Sejarah mengajarkan kita banyak hal, misalnya saja peristiwa penting yang gak mungkin terjadi untuk kedua kalinya. Sejarah juga memberitahu kita informasi tentang asal-usul suatu tempat atau terjadinya sebuah peristiwa. Meskipun sejarah merupakan masa lalu, keberadaannya lah yang membentuk kita hingga saat ini. Di dunia ini sangat banyak buku-buku yang memuat seputar sejarah yang bisa kamu baca dan renungkan. Karena selamanya sejarah akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan berikut kami sudah merangkum beberapa peristiwa bersejarah selama bulan Januari dari dalam maupun luar negeri. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang didirikan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya. WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini didirikan pada 1 Januari 1995 dengan tujuan untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya, dengan harapan memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia. Bermarkas di Jenewa, Swiss, organisasi ini beranggotakan 164 negara dan wilayah kepabeanan yang mewakili 99,5% populasi dunia serta sekitar 98% perdagangan dunia. Seluruh anggota WTO diharuskan mengikuti aturan-aturan dasar yang ditetapkan melalui persetujuan Marrakesh. Salah satu aturan tersebut berbunyi perlakuan yang sama untuk semua anggota, yang berarti bahwa keistimewaan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lainnya juga harus diberikan kepada seluruh negara anggota WTO. Sir Isaac Newton, seorang bapak ilmu fisika modern yang lahir di Inggris. Isaac Newton dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1643. Pada saat kelahirannya, Inggris masih mengadopsi kalender Julian, sehingga hari kelahirannya dicatat sebagai 25 Desember 1642 pada hari Natal. Karya bukunya, Filosofi Naturalis Prinsip Matematik yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Dalam bidang mekanika, Newton mencetuskan adanya prinsip kekekalan momentum dan momentum sudut. Sementara dalam bidang matematika pula, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Ia juga berhasil menjabarkan teori binomial dan mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi, serta berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akibat krisis konfrontasi dengan Malaysia. Bergabung dengan PBB sejak 27 September 1950, Indonesia menjadi negara ke-60 di organisasi tersebut. Namun perjalanan Indonesia sebagai anggota PBB tidak selalu berjalan dengan mulus. Karena setelah 15 tahun keanggotaannya di PBB, Indonesia harus keluar dari organisasi tersebut demi harga diri bangsa. Salah satu alasan menonjol yang membuat Indonesia keluar dari PBB adalah karena Malaysia. Malaysia yang saat itu masih bernama Federasi Malaysia mengajukan diri dan diterima masuk sebagai anggota PBB. Hal itu membuat Presiden Soekarno menyatakan ketidakpuasannya terhadap PBB pada 31 Juli 1964. Soekarno tidak setuju bila Federasi Malaysia yang ia pandang sebagai boneka Inggris dibentuk, karena Soekarno menganggap hal tersebut adalah bentuk kolonialisme modern.
Akhirnya pada 20 Januari 1965, Dr. Subandrio selaku Menteri Luar Negeri mengedarkan surat yang mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi angkat kaki dari PBB sejak 1 Januari 1965. Namun hal itu tak bertahan lama, karena sejak melepaskan diri dari PBB, Indonesia semakin dikucilkan banyak negara di dunia. Lewat sebuah telegram pada 19 September 1966, Indonesia mengajukan keinginannya untuk kembali menjadi anggota PBB. Usulan itu disambut baik oleh Majelis Umum PBB pada 28 September 1966 dan Indonesia kembali bergabung dalam PBB hingga sekarang. Nazi Jerman akhirnya mengambil solusi terakhir untuk masalah Yahudi dalam konferensi Wannsee di Berlin. Dalam suasana Perang Dunia Kedua pada tanggal 20 Januari 1942, sebanyak 15 orang petinggi partai Nazi dan pemerintah Jerman bertemu di sebuah villa di pinggiran kota Berlin. Pertemuan ini diadakan untuk membahas penerapan dari apa yang mereka namakan solusi akhir bagi masalah Yahudi. Solusi akhir sendiri merupakan nama kode untuk pemusnahan fisik yang sistematis dan terencana kepada kaum Yahudi Eropa yang nantinya dikenal dunia sebagai tragedi Holocaust. Dalam konferensi tersebut, Jerman menetapkan ada sekitar 11 juta orang Yahudi Eropa yang akan masuk dalam solusi akhir. Angka 11 juta tersebut tidak hanya menyertakan kaum Yahudi yang tinggal di negara Eropa yang dikuasai Jerman, namun juga kaum Yahudi yang tinggal di wilayah Inggris dan negara-negara netral seperti Swiss, Spanyol, Portugal, Swedia, hingga Turki. Meski konferensi ini nampak menggunakan istilah yang diperhalus, namun tujuan konferensi ini sangat jelas bagi para anggotanya, yaitu untuk mengambil kebijakan dengan tujuan pemusnahan total kaum Yahudi Eropa. Demikianlah beberapa sejarah terkenal dunia selama bulan Januari, yang tentunya ada sisi positif dan negatifnya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi sejarah-sejarah ini sehingga bisa dijadikan bahan pembelajaran pada kehidupan di masa-masa yang akan datang.